Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Sabila Rizkalani. Nama saya Helen Nadelia Pralisti. Nama saya Sania Hikmatul Maula. Nama saya Elsa Rosairul Muna. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kodifikasi hadis. Yang pertama adalah pengertian kodifikasi hadis. Secara bahasa at-tadwin yang berarti codification, yaitu pengumpulan atau penyusunan sedangkan secara istilah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasarkan perintah dari khalifah yang melibatkan beberapa personel ahli dalam masalah ini, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Helen. Baik, terima kasih Sinta. Materi yang selanjutnya adalah latar belakang kodifikasi hadis. Perkembangan Islam yang semakin pesat pada masa Umar bin Khattab membuat perkembangan meniscayakan perlunya tenaga pengajar agama, penyambung lidah Rasulullah, serta penyampai petua-petua Rasulullah mengenai berbagai hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Bahkan setelah terbunuhnya Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, kebutuhan akan hadis semakin meningkat. Para sahabat semakin berhati-hati dalam menerima hadis karena telah muncul benih-benih hadis palsu pada masa Ali bin Abi Thalib dan semakin kuat ketika masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Misalnya, hadis Ali sebaik-baik manusia, barang siapa meragukannya maka dia kafir. Hadis digunakan oleh kelompok pembela Ali Syiah. Al-Qalili dalam kitab Irsyad mengatakan bahwa kaum Rafidhi telah memasukkan lebih dari 13.000 hadis yang isinya sanjungan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kecaman terhadap dua khalifah pertama, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kodifikasi hadis secara resmi terjadi pada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Proses kodifikasi hadis yang baru dilakukan pada masa ini dimulai dengan khalifah mengirim surat ke seluruh pejabat dan ulama di berbagai daerah pada akhir tahun 100 Hijriah yang berisi perintah agar seluruh hadis Nabi di masing-masing daerah segera dihimpun. Umar yang didampingi oleh Muhammad ibn Syihab al-Zuhri di tahun 124 Hijriah atau 724 Masehi, seseorang ulama besar di negeri Hijaz dan Syam menggalang agar para ulama hadis mengumpulkan hadis di masing-masing daerah mereka. Al-Zuhri berhasil menghimpun hadis dalam suatu kitab sebelum khalifah meninggal dunia yang kemudian dikirimkan oleh khalifah ke berbagai daerah untuk bahan pengimpunan hadis selanjutnya. Umar juga memerintahkan Abu Bakar Muhammad ibn Amr ibn Hazm tahun 117 Hijriah untuk mengumpulkan hadis yang terdapat pada Amrah binti Abd al-Rahman, yaitu murid kepercayaan Asiyah, dan Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar al-Siddiq. Poin selanjutnya yaitu rihlah para tabi'in dan generasi sesudahnya. Memasuki periode tabi'in ketika hadis mulai tersebar ke berbagai daerah, seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, perjalanan mencari hadis tambah gencar dilakukan oleh para ulama. Dalam hal ini, Al-Khatib Al-Baghdadi mencatat sejumlah besar nama tabi'in, semisal Sa'id ibn al-Musayyab di tahun 94 Hijriah yang pernah mengadakan perjalanan siang dan malam selama beberapa hari hanya untuk mendapatkan sebuah hadis. Beberapa tabi'in lainnya, yaitu seperti Abu Kilabah di tahun 104 Hijriah, mengaku pernah tinggal selama 3 hari di Madinah untuk bertemu dengan seseorang yang memiliki hadis agar dapat meriwayatkan hadis darinya. Al-Hasan al-Basri di tahun 110 Hijriah juga pernah mengadakan perjalanan dari Basra ke Kufah menemui Ka'bah ibn Ujrah untuk menanyakan suatu masalah. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sania. Baik, terima kasih Helen. Materi selanjutnya yaitu rihlah mencari sanad hadis tertinggi. Dalam fragmen ini, Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan perjalanan mereka yang belum sempat menemui guru hadis karena wafat sebelum bertemu. Riwayat ini dimulai dari perjalanan sahabat dan tabi'in senior yang ingin mendengar hadis dari Nabi SAW, namun beliau wafat sebelum bertemu. Tercatat beberapa nama tabi'in yang dikutip riwayatnya seperti Abdul Ar-Rahman ibnu Usailah Al-Zunabihi dan Zaid ibnu Wa. Tabi'in lainnya seperti Al-Auza'i menceritakan perjalanannya menuju Al-Hasan yang wafat sebelum keduanya bertemu. Lalu menuju Ibnu Sirin dan sempat bertemu, namun dalam keadaan sakit dan beberapa hari kemudian wafat. Begitu pula dengan Abbas ibnu Yazid yang ketika menuju Kufah bersama ayahnya hanya sempat bertemu dengan jenazah gurunya Abu Ishaqal Hamdani. Juga seperti Al-Hasim ibnu Salam yang menuju Basrah untuk berburu dengan Hamdan ibnu Zaid, kemudian seperti Al-Ijli yang ingin bertemu dan berguru dengan Abu Dawud Al-Tayalisi namun tidak sempat bertemu karena sudah wafat. Materi selanjutnya yaitu kapan kodifikasi hadis dilakukan. Yang pertama yaitu kodifikasi hadis abad 2 Hijriah. Pada abad kedua ini, ulama yang berhasil menyusun kitab Tadwin dan sampai pada kita adalah Malik ibnu Anas yang menyusun kitab Al-Muwatta. Kitab ini disusun sejak tahun 143 Hijriah. Menurut Hizbi As-Siddiq, di antara kitab-kitab abad kedua ini yang mendapatkan perhatian umum ulama adalah Al-Muwatta, karya Imam Malik, Al-Musnad, Musta'alif,
Al-Hadis susunan Imam Al-Syafi'i dan Al-Mawazi Al-Siyar yang terkenal dengan Al-Syirah Al-Nabawiyah karya Muhammad ibnu Ishaq. Kitab-kitab tersebut banyak menjadi perhatian dan rujukan dalam kajian-kajian hadis dan sirah. Meskipun pada abad kedua hadis tidak dipisahkan dari fatwa sahabat dan pendapat tabi'in, pada abad ini sudah ada pemisah antara hadis-hadis umum dengan hadis-hadis tafsir, sirah, dan mawazi. Di samping itu, pada abad kedua ini juga diwarnai dengan meluasnya pemalsuan hadis yang telah ada semenjak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menyebabkan sebagian ulama pada abad ini tergugah untuk mempelajari keadaan para periwayat hadis. Yang kedua yaitu kodifikasi hadis abad 3 Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyeleksian ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah, yakni masa Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir sekitar tahun 201 sampai 300 Hijriah. Periode penyeleksian ini terjadi karena pada masa tadwin belum bisa dipisahkan antara hadis marfu, mauquf, dan maqtu, hadis yang doif dari yang sahih, ataupun hadis yang ma'du masih tercampur dengan yang sahih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kodifikasi hadis abad 4-7 Hijriah. Pada abad keempat merupakan abad pemisah antara ulama mutakaddimin yang dalam menyusun kitab hadis mereka berusaha sendiri menemui para sahabat atau tabi'in penghafal hadis dan kemudian menelitinya sendiri dengan ulama mutakhirin yang dalam usahanya menyusun kitab-kitab hadis mereka hanya menukil dari kitab-kitab yang telah disusun oleh mutakaddimin. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama hadis pada abad keempat dan seterusnya kebanyakan dikutip dari kitab-kitab karya ulama mutakaddimun, sedikit sekali yang mengumpulkan hadis dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Dengan demikian, usaha-usaha ulama hadis pada abad-abad ini meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim dalam sebuah kitab sebagaimana dilakukan oleh Ismail ibn Ahmad. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab yang 6 dalam sebuah kitab. Yang ketiga, mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab ke dalam satu kitab sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam. Yang keempat, mengumpulkan hadis-hadis hukum dalam satu kitab hadis. Yang kelima, menyusun pokok-pokok atau pangkal-pangkal hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim sebagai petunjuk pada materi hadis secara keseluruhan. Yang keenam, mentahris dari kitab-kitab hadis tertentu. Kodifikasi hadis abad ke-7 sampai sekarang. Kodifikasi hadis yang dilakukan pada abad ke-7 dilakukan dengan cara menertibkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya, dan menyusun kitab-kitab tahrij, membuat kitab-kitab jami' yang umum, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hukum, mentahrij hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab, mentahrij hadis-hadis yang terkenal di masyarakat, menyusun kitab tahraf, mengumpulkan hadis-hadis disertai dengan menerangkan derajatnya, mengumpulkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, mentasih sejumlah hadis yang belum ditasih oleh ulama sebelumnya, mengumpulkan hadis-hadis tertentu sesuai topik, dan mengumpulkan hadis dalam jumlah tertentu. Ibn Abdul Aziz juga menginstruksikan kepada Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Haz, untuk mengumpulkan hadis yang ada padanya pada masa tabi'i wanita Amrah binti Abdurrahman dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Siddiq. Keduanya adalah murid Aisyah dan berada di Madinah. Ia juga menginstruksikan kepada Muhammad bin Muslim bin Syihab Al-Zuhri, seorang imam dan ulama besar di negeri Hijaz dan Syam. Setelah periode Abu Bakar bin Haz al-Zuhri berlalu, muncullah periode pengkodifikasian hadis yang kedua yang disponsori oleh khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Bangunlah ulama-ulama hadis dalam periode ini seperti Ibnu Juraij sebagai pendewan hadis di Mekah, Ibnu Ishaq dan Imam Malik sebagai pendewan hadis di Madinah. Al-Rabi' bin Sabih dan Hamad bin Salamah sebagai pendewan hadis di Basrah. Sufyan As-Sauri sebagai pendewan hadis di Kufah, Al-Auza'i di Yaman, dan lain-lainnya.